banjir yang ke-15, tetapi sekarang udah mulai surut. Jadi mungkin rata-rata 1 mata kaki dan ada yang di bawah lutut. Dan alhamdulillah kemarin sudah bisa membersihkan beberapa ruangan, sudah bisa terpakai. Jadi malah kita melihat ruangan-ruangan mana yang sudah bisa dipakai dan pada pindah ruangan yang tadinya di tempat evakuasi sekarang sudah bisa di tempat kamarnya masing-masing, walaupun masih ada beberapa yang di tempat evakuasi karena kamarnya masih tergenang. Malah kita lihat ke kamarnya masing-masing. Apa orang emang kita apa orang mikir yang mengganggukan pikiran, apa orang emang I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Ini adalah musola di mana tempat kita untuk jamaah, untuk sholat dan untuk istighosah. Ini sudah bisa terselamatkan. Padahal dulunya ini adalah bangunan yang paling tinggi, tapi lama kelamaan karena sering banjir sehingga kita sering kali meninggikan area-area yang kemudian agar tujuannya untuk terhindar dari banjir. Tapi nyatanya tahun ini adalah banjir yang terbesar sepanjang sejarah, sehingga seluruh area yang sudah ditinggikan 1 meter bahkan 1,5 meter tidak ada yang selamat. Di sini kondisi musola. Ganti selamatan. Ini adalah kelas di mana kita tempel jadwal pelaksanaan terapi zikir, pelaksanaan lebih malam, dan beberapa Al-Quran yang kita simpan di dalam lemari. Ini beberapa Al-Quran disimpan di dalam sini, karena kalau tidak disimpan itu resiko suwe-suwe. Bahkan ada beberapa pasien yang menyalahgunakan Al-Quran, satu disobek kemudian dirinting dijadikan bahan rokok. Makanya kita kunci di dalam sini, karena kalau nggak dikunci ya tadi disalahgunakan. Al-Quran sebanyak apapun ya tetap habis kalau nggak disimpan. Makanya kita tetap berhati-hati barang-barang agar tidak disalahgunakan oleh mereka. Ya pikiran mereka sih enak, selama ada kesempatan untuk dijadikan untuk rokok, akhirnya dijadikan salah satunya. Ya mungkin kita tidak tahu dia ternyata punya pikiran, oh biar tambah berkah karena rokoknya rokok Al-Quran. Kita tidak tahu. Ya Allah, jadi ini adalah asrama putri. Asrama putri ini bangunannya lebih tinggi daripada yang cowok. Jadi sudah beberapa hari ini sudah bisa ditempati, sudah bisa dibersihkan oleh teman-teman, sehingga banyak perempuan yang sudah bisa kembali ke kamarnya masing-masing. Mari kita lihat kondisi kamarnya sekarang. Ini ini kamar 1 asrama putri.
Jadi mari kita lihat Mbak Sin. Ini Mbak Sin. Ini pemilik kamarnya. Ada berapa orang di sini Mbak Sin? Ada 3 orang. Ya sudah berapa hari sudah menempati tempat ini? Mas, apalagi Mas? Tidak aku hitung. Oh tidak. Lebih 2 hari yang lalu ya? 2 hari atau 3 hari? 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari yang lalu kamar asrama ini sudah bisa ditempati. Alhamdulillah ini ada ambilnya, ada lemarinya, ada yang tidur di kasur dipan, ada yang kasur bawah. Nah, jadi di sini karena ala pesantren, jadi tidurnya ada yang pakai dipan, ada yang tanpa dipan, tapi di kasur bawah ya. Mbak Sin, gimana perasaannya setelah banjir ini? Setelah Ya, pasca banjir ini. Ini kan sudah enggak banjir walaupun di Putra masih ada yang tergenang. Nah, di sini kan udah enggak. Gimana perasaannya? Hanya setelah bisa menempati kamarnya kembali, artinya pasca banjir, karena walaupun ada tempat cowok yang masih tergenang, di sini kan sudah aman ya. Jadi gimana perasaannya setelah banjir? ya senang, ya nggak dicemberut, nggak bareng-bareng, karena ya senang sendiri. Oh, gitu. Seneng nggak banyak orang. Jadi kemarin itu walaupun ada nilai plusnya, tapi ada juga nilai minusnya ya. Kalau kemarin kan mau banjir itu ya, mau naik pasang gitu, air pasang itu kan rame-rame bareng seneng. Terus kok lama-lama ya bosan juga. Terus surut, setelah surut ya enak. Ya, kembali ke sini lumayan agak bersih walaupun belum bersih. Nah, udah bersih ya. Gimana rasanya bedanya bersih sama tidak bersih? Bedanya bersih dan tidak bersih. Kalau bersih itu kan pasti nyaman. Nah, terus apa lagi? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain itu, alasan suka bersih apa? Ya enak aja, kalau bersih itu enak. Ya, dan tidak yang mudah terserang penyakit. Oh iya pasti. Apalagi ini. Nah, banjir, genang air, WC, sapi tank, budak, air kotor di mana-mana lah, itu sumber penyakit ya. Berak kebanyakan orang sembarangan. Nah, itu ya karena kemarin kondisi genting ya. Gitu. Jadi karena kita tidak ada tempat evakuasi selain di sini. Jadi kalau orang kampung itu enak bisa evakuasi keluar. Nyumbang makanan. Tapi sekarang sudah bisa aktivitas ya, sudah ya. Bisa. WC-nya udah bisa dipakai toh? Hah? WC-nya udah bisa dipakai. Udah, karena udah bersih. Oke. Jangan ini masih petugasnya nggak tahu. Aku kan pasien. Ini seadanya karena aku suka tempat tidur tinggi. Kalau di rumah tempat tidur tinggi banget. Ini kamar 3 ya, penghuninya Mbak Anu, karena tidak bisa diajak komunikasi, kita lanjut, kita skip aja. Di sebelah sini ada kamar mandi, WC, dan pancuran untuk perempuan. Ada 3 kamar mandi, alhamdulillah sudah bisa bersih karena sudah bebas dari genangan banjir. Kemarin banjir itu sampai segini, 1 lutut seginian. Jadi WC ini nggak bisa dipakai, sehingga banyak mereka yang buang air sembarangan karena memang nggak ada tempat untuk buang air. Kalau warga enak, warga itu bisa mengungsi di tempat lain sehingga bisa BAB di tempat lain. Tapi kalau pasien di sini nggak ada tempat, jadi akhirnya ya mau dan mau harus BAB sembarangan. Jadi itu yang kemudian menjadi sumber penyakit, gatal-gatal, butuh air, penyakit diare. Karena yang tidak biasa buang air sembarangan akhirnya kan ngambek. Jadi akhirnya memaksakan diri untuk ngambek sehingga bermasalah pada metabolismenya. Bisa jadi ini untuk kamar mandi, WC 2, ini untuk pancuran wudhu. Kita lanjut ke kamar kembali. Semoga sehat selalu baik secara fisik maupun secara rohani ya. Sehingga asik itu nanti kalau sudah pulang di rumah jangan lupa syukur.
Nggak boleh sama Pak Salim, sama aku seperti ya. Karena masih kecil. Kita ke kamar 2. Ya, Mbak Ima. Gendit. Halo. Sama siapa di sini? Hah? Sendirian nggak temennya yang di sini mana? Lastri. Oh, sama Bu Lastri. Gimana rasanya setelah bensin? Oh, kangen rumah. Ngobrol sama Kang Nasir. Dia adalah pengurus bagian perawatan dia. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit sama Kang Nasir. Kang Nasir, bagaimana kondisi ruangan-ruangan yang kemarin sudah terkena bensin dan sekarang kondisinya seperti apa? Kondisi yang sekarang memang belum sepenuhnya, masih ada beberapa kamar yang masih terendam, tapi sudah sebagian itu, terutama perempuan sudah ada yang ke tempatnya lagi semula. Terus juga itu pelataran ada yang sudah kering, jadi sudah banyak gerakan lah untuk pasien-pasien itu. Ya juga senam-senam kecil, bisa ikut aktivitas, bantu ke sana kemari, nggak kayak kemarin itu memang harus di atas terus, jaga kakinya biar dia itu gatal. Untuk saat ini, ya alhamdulillah kaki pun mulai yang gatal mulai itu kelihatan sudah sehat semua ini. Ya, sudah banyak yang gerak ya. Banyak yang gerak, aktivitas sudah kayak Sholat sudah bisa ya. ya, sholat bisa, mujadah bisa. sudah mulai bisa, jamaah sholat sudah mulai. Terus untuk ruangan sendiri ada berapa yang bisa terpakai Mas? Yang terpakai ini sekitar itu banyak lah, ada 15. Termasuk kamar yang utama yang kemarin ditempatin pasien itu bilangnya sudah tempatin semua, jadi sekitar 15. Yang masih terendam juga masih banyak ya. Yang terendam kurang lebih juga kalau 13 ya 12. Kurang lebih itu ya. Untuk kendala masih ada kendala Pak Nasir untuk kegiatan setelah Untuk pasca kendala itu untuk terutama aktivitas itu. Ini kan kadang masih hujan, masih panasnya belum full, jadi untuk mandi sama jemur pakaiannya itu masih kesulitan itu. ya. Ini sama mendung terus Jadi ya. yang jemuran ini aja belum kering total, ini belum diangkutin. Tapi solusinya apa itu Pak Nasir? Ya tetap ya. Kalau solusi ini apa ya, tempat jemuran kan terbuka, nggak ada yang kayak posisinya memang. Kalau yang solusi ya bikin tempat yang khusus itu. Pakaian dari luar juga banyak ya. Kalau pakan banyak, alhamdulillah. Tapi ya tetap mengawasi ya, apalagi ini yang enggak kalau hujan nggak mau minum Ya itu harus kita suruh ke sana. Terus ada beberapa pasien yang susah dikasih tahu masih aja kecek. Saya juga ada. Memang tipenya seperti itu muncul. Jadi ini adalah salah satu halaman yang tadinya itu tergenang air biasanya kalau banjir. Ini sudah ditinggikan setinggi berapa ya? 1 meter ya Pak Nasir ya? Ya kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Tapi kemarin ketika banjir tuh masih 1 lutut ya Pak Nasir ya? 1 lutut bisa lebih. Ukurannya itu banjir itu kemarin itu tenggelam. Nah yang di tempat itu masnya itu kemarin tenggelam, jadi nggak ada yang bisa ditempatin di sini. Jadi yang ditinggikan 1 meter saja itu masih ada terendam 1 lutut lebih. Terus kita akan ke kamar-kamar yang sangat tinggi, kamar baru. Oh,
my life, Pak Sone, tadi saya minta izin ke the Mas Lutfi. pride. Bukan keluarga minta uang jajan boleh. It's hard to find, Ini adalah gedung baru yang paling tinggi, yang kemarin itu kita tinggikan setinggi 1,5 meter, tapi kemarin masih tergenang air 1 mata kaki. Maka karena tidak ada ruangan yang tergenang yang selamat dari banjir, akhirnya kita buat tempat evakuasi belakang. Di sini ada halaman juga. Halaman ini kita sudah tinggikan, tapi yang kemarin nyatanya masih tergenang air setinggi 1 meter. Ya, tergenang air semua. Ini adalah gedung baru di mana kita jadikan tempat evakuasi. Jadi kemarin kita buat tempat evakuasi buatan ini. Ini adalah gedung baru yang baru saja mungkin bulan tahun kemarin 2020 kita membangun, sampai akhir tahun kita jadi, dan setelah jadi langsung ada banjir melanda di tahun berikutnya, tahun baru. Kasih rokok ini bukan orang ini adalah kamarnya 1, 2, 3, 4 dan 8 pun 7 dari bangunan yang sudah kita tinggikan tahun kemarin, akhir tahun 2020 kita finishing. Ternyata tahun 2021 langsung ada bencana banjir, sehingga ruangan yang paling bangunan yang paling tinggi ini yang sudah kita tinggikan setinggi 1,5 meter masih tergenang air 1 mata kaki. Sekarang alhamdulillah banjir surut, sehingga tempat ini sudah bisa ditempati dari awal. Beberapa hari setelah banjir sirna yang paling tinggi, ini kita lihat ruangan-ruangannya. Di sini ada ruangan 2 ya, nomor 1 ditempatin oleh orangnya di area. Kita akan wawancara sama ruangan yang ada penghuninya yang tidak keluyuran. Ini ada ruangan yang ditempati oleh ini Pak Nyoto. Pak Nyoto lagi istirahat, Pak? Iya. Oh, ini Pak Nyoto. Sama siapa di sini, Pak? Pak Nyoto? Sendiri ya. Sendiri ya. Kadang-kadang ditemani siapa? Kadang-kadang ditemani Nobat juga ada. Oh, 2 orang kadang 3 orang ya. Mas Pak Imam gitu. Kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang ya. Ini jadi satu kamar ini bisa ditempati 2 orang sampai 3 orang. Di sini gelar kasur seadanya, kadang tikar sama bantal. Jadi di sini kamarnya lesehan, jadi pakai kasur sama selimut seadanya ala pesantren, sehingga nanti kalau kegiatan di musola ataupun di halaman, tapi nanti kalau sudah tidur di sini kita tekankan agar tidak sering ke kamar, sering interaksi keluar kalau bisa, sehingga ada komunikasi satu sama lain, interaksi sosial dan lain sebagainya. Nanti kalau waktunya istirahat baru di sini ya Pak ya. Gitu kan? Selamat nyantai-nyantai dulu menunggu waktu maghrib ya. Oke, nanti habis maghrib setelah sholat jamaah istighosah ya. Oke ya. Kita lanjutan ini dulu. Mon. Ini adalah asrama putra yang masih tergenang banjir, di mana seluruh penghuninya masih pada pengungsian, sehingga belum bisa kembali ke kamar masing-masing. Di sini ada kamar 1B, kita
lihat di dalamnya ini masih sangat mencekam karena airnya masih belum bisa dibersihkan, sehingga banyak sekali kotoran-kotoran. Tadinya mata lele, kemudian lumpur-lumpur juga ikut masuk di sini. Ini adalah kamar 1B. Kita total seluruh kamar yang masih terendam di asrama cowok itu masih ada sekitar 12 atau 13-an kamar, dimana kondisinya hampir sama dengan ini. Jadi kita nggak perlu ke sana karena bisa jadi sana lebih dalam, karena ada beberapa kamar yang datarannya lebih rendah, sehingga nanti hampir sampai ke lutut bisa jadi. Sehingga kita hanya menjelaskan di sini saja, di 1B, 2B sampai sana kamar C. Total ada 12-an kamar. Jadi mungkin sampai di sini kita penjelasan melihat kamar-kamar yang tersedia yang sudah bisa dipakai maupun kamar-kamar yang masih tergenang banjir. Demikian yang dapat kami utarakan dan kami paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga klien tetap sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak ada penyakit-penyakit fisik yang menular ketika bencana banjir ini datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the pride.